sahabat genre, salam sejahtera untuk kita semua dan salam genre. Hai sahabat genre dimanapun kalian berada, salam sejahtera, salam genre. Perkenalkan, nama saya Vincentius Pala, Duta Generasi Berencana dari Kabupaten Ngada tahun 2020. Perkenalkan, saya Putri Margaret Iksan, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngada tahun 2020. Sempatkan bikin rencana masa depan, rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana. Hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran, usia nikah mesti diperhatikan, jumlah anak juga direncanakan, keluarga keren jadi tujuan, waktu yang ada jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan, rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana. Hidup berencana, hidup keren. Waktu yang ada jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana masa depan, rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana. Itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana. Itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana. Itu keren. Hidup berencana. Itu keren. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa ini, remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara umur 11 sampai 21 tahun. Saat ini BKKBN telah mengupayakan agar remaja-remaja di Indonesia dapat menjadi remaja yang berkarakter, religius, sehat, cerdas, serta produktif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, jika terpilih menjadi Duta Generasi Berencana Provinsi NTT tahun 2020, saya bertekad mewujudkan remaja yang religius, sehat, cerdas, serta produktif di dalam tema program kerja Remaja adalah Aset Bangsa. Karena ketika semua terencana, maka keberhasilan menjadi sebuah kepastian. Baik Kak, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pendidikan, advokasi, dan sosialisasi merupakan gagasan program dengan maksud untuk lebih memasyarakatkan program generasi berencana atau genre, baik dari SMP, SMA, sampai dengan universitas ataupun sekolah tinggi, semuanya adalah calon penerus bangsa. Menjadi calon penerus bangsa bukanlah suatu hal yang mudah, namun akan jadi lebih mudah bila kita bersama-sama, bahu-membahu, memiliki niat untuk menjadi generasi yang cemerlang. Oleh karena itu, apabila saya terpilih menjadi Duta Genre NTT, saya memiliki visi dan misi yang kuat yang akan saya jadikan pegangan erat selama saya menjabat sebagai Duta Genre NTT. Berikut adalah visi dan misi saya. Visi saya adalah memberikan bukti nyata untuk memajukan generasi di masa mendatang guna mewujudkan generasi muda berencana yang sehat, cerdas, ceria, serta memiliki kemampuan kompeten, berinovatif, kreatif, dan kompetitif. Maksudnya di sini adalah tujuan yang menjadi tujuan utama adalah remaja. Misi saya adalah memberikan contoh nyata dalam kehidupan remaja sebagai tonggak untuk mewujudkan visi saya. Memberikan kontribusi kepada para remaja dengan cara mengadakan kegiatan yang kreatif dan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Memfasilitasi pendidikan atau pelatihan secara berkelanjutan guna mewujudkan calon penerus bangsa yang berinovatif, kreatif, dan kompetitif.
mengadakan kerjasama antara generasi berencana Provinsi NTT dengan generasi berencana di setiap kota atau kabupaten. Next Kak. Next Kak. Program kerja saya adalah layaknya sebatang pohon teman-teman, dapat berdiri kuat dan tegar bila memiliki akar yang kuat. Jadi untuk mendukung dan memperkuat visi dan misi saya cantumkan program kerja yang akan saya laksanakan sebagai bentuk atau bukti dari visi misi saya memiliki substansi yang kuat. Maka program kerja saya adalah 1. Game Kit atau genre merangkul semua generasi melalui bakat dan minat. Kegiatan ini bermaksud untuk menumbuhkan kembali minat dan bakat-bakat terpendam yang selama ini hilang karena kuatnya pengaruh teknologi gadget dengan cara dibagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pertama merekrut kepanitiaan agar semua kegiatan berjalan sesuai prosedur. Tahap kedua, mengadakan pertemuan atau virtual meeting untuk mendapatkan calon peserta. Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Jadi apabila teman-teman saya atau teman-teman sebaya saya sudah terinfeksi atau sudah memasuki jalur tersebut, jadi sebagai fungsi saya sebagai teman, pastinya jangan pernah untuk menjauhi, terus memberi motivasi, terus memberi dorongan, dan setidaknya apa yang saya tahu dengan mengikuti program ini secara otomatis saya sedikit mengetahui bahwa apa itu narkoba, apa itu seks bebas. Di sini saya bisa menyalurkan kepada mereka apa itu nafsa, apa itu narkoba, dan apa itu seks bebas. Jadi meskipun mereka telah mencobanya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bila kita berusaha. Jadi saya akan terus memberikan dorongan agar apa yang mereka lakukan pada awalnya tidak akan mereka lakukan pada akhirnya lagi. Jadi kalau menurut saya, cara saya sebagai duta untuk menyikapi para teman-teman yang mungkin sudah jatuh, para teman-teman yang mungkin sudah terjebak ke dalam hal-hal seperti itu, yang pastinya tetap merangkul mereka. Karena Ibu, biasanya seksualitas itu disebut sebagai fenomena gunung es. Mengapa? Karena memang yang muncul di permukaan itu hanya sedikit, tapi pada dasarnya di masyarakat itu sangat banyak. Alasannya satu Ibu, karena ketika mereka sudah terjatuh ke dalam hal-hal seperti itu, lingkungan sekitar bukan malah mendukung mereka, bahkan datang dari keluarga sendiri pun tidak mendukung mereka, malah mencemoohkan mereka, menjauhkan mereka, mengucilkan mereka. Jadi kalau saya terpilih menjadi duta genre NTT, pastinya yang pertama menyikapi itu secara baik dengan tetap merangkul mereka, sehingga mungkin dari mereka kita bisa belajar untuk menjadi remaja-remaja yang lebih baik. Itu saja sih. Langkah awal yang sangat mudah yang dapat kita lakukan sebagai remaja untuk menghindari seksualitas itu adalah memberi diri, membuka diri untuk hal-hal yang jauh lebih baik, terus berusaha untuk mendekatkan diri ke masyarakat, menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat, dan yang paling utama bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, hidup di lingkungan yang mendedikasikan nilai-nilai positif untuk kita. Itu saja sih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau dari pertanyaan Ibu saya cuma bisa menjawab, sebenarnya harus kembali lagi dalam diri. Bagaimana kita membawa diri? Jika kita bisa membawa diri dengan baik, otomatis hidup kita itu akan lebih berarti. Jadi jika kita menghindari pergaulan bebas, jadi sistemnya boleh kita bergaul tapi sistemnya ada dua. Jika positif ambil, jika negatif kita buang. Baik Ibu, kalau menurut yang pernah Putri pelajari, kurang lebihnya Ibu 5 transisi remaja itu ada yang pertama continue learning atau melanjutkan sekolah, yang kedua mencari pekerjaan, yang ketiga hidup berkeluarga dengan penuh perencanaan, yang keempat bergabung di anggota masyarakat, dan yang kelima menerapkan pola hidup sehat. Itu saja Ibu. Kepanjangan nafsa itu saja adalah narkotika dan obat terlarang. Jadi narkotika ini bisa masuk dalam psikotropika, zat adiktif. Sementara di sisi lain obat-obat terlarang seperti narkoba, pil, ganja dan sabu-sabu. Kalau dari Putri sendiri,
Karena mungkin Putri masih SMP Ibu, jadi mungkin pola pikirnya mungkin berbeda dengan yang. Jadi menurut Putri kalau nafsa itu sendiri adalah obat-obat terlarang yang digunakan para remaja saat ini atau mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau jenis-jenis nafsa sendiri itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tentunya merusak organ tubuh ya Ibu. Terus pada dasarnya sebenarnya nafsa itu dipergunakan pada dunia kesehatan hanya karena ada keserakahan, ada keegoisan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan nafsa itu sebagai hal yang menguntungkan diri mereka yang pada akhirnya merusak masa depan mereka sendiri. Itu saja Ibu dari Putri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam genre. Teman-teman genre yang saya cintai, pepatah orang Jawa mengatakan "Kobesi pada mau pergi butuh botohonga", yang artinya adalah memberikan pendidikan anak sejak usia kecil. Yang kedua adalah poroba nau marupo borot itu lemah, yang artinya menasihati anak secara terus-menerus. Saya yakin dan percaya bahwa sekeras-kerasnya batu kalau diteteskan air setiap hari pasti akan rapuh juga. Bila ada pendidikan tersebut diberikan orang tua kepada kita, maka jangan ada kata tidak untuk para remaja untuk menyalurkan informasi-informasi ini, pendidikan ini kepada teman-teman kita. Saya yakin juga bahwa adanya program generasi berencana atau genre dapat mengurangi sedikit rasa takut kita tentang permasalahan-permasalahan remaja. Konsepnya adalah bila kita mau menaburkan kebaikan, maka kebaikan pula yang dapat kita petik hasilnya. Yang kedua, bila kita mau berusaha, maka tidak ada kata tidak mungkin untuk kita dapat hasilnya. Sekian pidato singkat dari saya. Salam genre. Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 bukanlah hal yang mudah. Begitu besar tanggung jawab yang akan dipikul selama menjabat 1 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan menjadi seorang duta bukan hanya tentang popularitas atau gelar semata, namun ini tentang bagaimana seorang duta mampu mendedikasikan dirinya untuk remaja-remaja di NTT dan mampu memberikan bukti nyata, bukan hanya sekedar janji. Kemajuan dan kesuksesan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di tangan para remaja NTT. Oleh karena itu, jika terpilih menjadi duta generasi berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, sekali lagi saya akan menjadikan para remaja-remaja di NTT menjadi remaja yang berkarakter religius, sehat, cerdas dan ceria, sehingga NTT mampu menjadi provinsi yang maju dalam berbagai aspek, baik itu dari segi pendidikan, kehidupan berkeluarga para remaja, dan karir para remaja-remaja di NTT. Sekian dan terima kasih, selamat siang Tuhan. To the next video. See you. Dalam nama Yesus, Putri Pwili nomor 5 Kak. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Baik,
Di sini Putri akan menjawab. 1. Putri tidak setuju jika seorang remaja berpacaran. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama Kak, dalam 5 transisi remaja, yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, hidup berkeluarga secara terencana, menjadi bagian dari masyarakat, dan menerapkan pola hidup sehat. Dalam 5 transisi remaja di sini tidak ada dituliskan bahwa remaja harus berpacaran. Pada dasarnya berpacaran itu adalah satu fase di mana individu saling mengenal satu sama lain Kak. Tapi sebenarnya pada usia remaja kita tidak boleh berpacaran. Hal ini dikarenakan usia remaja itu berjalan antara 8 sampai dengan 21 tahun. Dan pada masa ini bisa dipastikan para remaja tidak mempunyai tidak mempunyai penghasilan yang utuh Kak. Artinya dalam arti secara ekonomi mereka belum matang, secara psikologi mereka belum matang juga. Jadi jadi kalau menurut Putri sebaiknya pada usia remaja tidak boleh berpacaran, karena Putri sangat-sangat tidak menyetujui pada usia remaja para remaja itu harus berpacaran. Melangkah raih impian yang telah kita rakit, awalnya coba-coba, ujungnya berbahaya. Jadi mau apa itulah resikonya. Pula mengetahui 8 fungsi keluarga, cegah tumbuh penduduk dengan KB saja. Nikah tak ada rencana, jadi bawa bencana, jadi tunda nikah dini saja. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Juara!